Advokasi Media Bidik Fakta, Bapak Yoyon Wadio Sayogo, ingin menambahkan Pak terkait klien kita ini memang dilaporkan juga ya, dan diterima laporannya di unit IDIK 2 di Tipidgor Satreskrim Polres Cianjur, dan sekarang sedang berproses ya. Tapi mohon maaf, mungkin kita di sini punya kesimpulan atau diskusi, apakah menurut Bapak Ketua Advokasi dugaan penipuan dan penggelapan ini masuk unsur tidak Pak? Kalau emang klien kita ini bahkan udah lebih mengembalikan uang yang diterimanya itu hampir berapa tadi? 1,4 miliar, tapi sudah dikembalikan sama beliau-beliau ini 2.457.000.000 sekian lah ya. Ini berdasarkan rekening koran. Apakah ini masuk unsur penipuan Bapak atau penggelapan gitu? Menurut Bapak bagaimana? Menurut saya sama sekali tidak unsur penipuannya, karena secara data gitu, cara ya kan, uang itu sudah dikembalikan lebih dari pokok, bahkan lebih besar dari pokok. Kemudian kalau memang itu sebagai penipuan, itu sudah nggak benar. Mohon pendapat kepada penyidik yang menangani kasus ini, mohon dapat menjelaskan terkait dengan kasus ini gitu. Dengan sampai klien kami ini dituduh sebagai penipuan. Penipuan dari mana, dasarnya dari mana? Ini adalah perdata ya, termasuknya ya. Kemudian secara kronologis dan data jelas gitu. Pengembalian uang jelas ada datanya semua gitu. Kecuali kalau memang tidak membayar, tidak mengembalikan, itu jelas bukan penipuan. Namun yang sudah dikembalikan itu lebih dari pokok, bahkan lebih besar dari pokok, sudah boleh dibilang tidak ada unsur penipuan. Penipuan apa gitu, terus apa yang dihitung sehingga masih dianggap itu sebuah penipuan. Hati-hati gitu kan pada teman-teman penyidik di Polres Cianjur, hati-hati kalau kasus ini ya itu saya rasa. Baik, siap Bapak Ketua Advokasi Media Bidik Fakta. Terima kasih atas pesannya ya, dan himbauannya. Mungkin ya kami saya sebagai Kapolri Jawa Barat Media Bidik Fakta ya punya tupoksi ya untuk menyampaikan segala apapun informasi ya, baik terkait aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, demokrasi, birokrasi yang terjadi di negara Republik Indonesia, supaya emang terjadilah namanya suatu keseimbangan ya. Jangan sampai ada hal-hal yang sifatnya rancuh dalam suatu proses gitu ya. Ya, oke, baiklah para pemirsa yang budiman, Bapak Ibu ya, dimanapun berada, saya sebagai Kapolri Jawa Barat Media Bidik Fakta mengaturkan banyak-banyak terima kasih ya. Terusus saya sampaikan juga mohon izin kepada Bapak Kapolres Cianjur ya, Bapak AKBP Rohman Yongki Dilata ya, SIK MSI MH, yang sangat-sangat kami kagumi dan sangat kami hormati dan hargai. Karena Bapak Kapolres Cianjur ini punya slogan, prinsip ya, bahwa suatu proses hukum itu satu harus cepat, kedua harus transparan, ketiga harus prosedural, dan keempat harus profesional. Itulah pengarahan beliau ya kepada seluruh jajarannya, baik di Satreskrim Polres Cianjur. Pokoknya selalu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Semoga Bapak Kapolres Cianjur, Bapak KBP Yongki Dilata, ya, Bapak Rohman Yongki Dilata, ya, tetap sehat ya dalam tugas, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga semoga karirnya tambah sukses. Saya doakan, kami doakan. Salam hormat, salam dari kami tim advokasi media. Baik, Bapak Ketua Umum, mungkin untuk diskusi bersama hari ini saya rasa cukup Pak ya. Mungkin ini menjadikan suatu mudah-mudahan ada manfaatnya Pak, khususnya bagi saya pribadi ya,
dan juga kepada Mbak-mbak, jangan sampai di kemudian hari ya Mbak, sorry, sama Mas Agung, mungkin hal ini jadi suatu pelajaran yang sangat berharga ya. Jadi kita jangan sampai terjadi lagi di kemudian hari hal seperti ini ya. Artinya saya yakin Mbak Kartika Aprilia dan Mas Agung Andiawan tidak ada niat untuk menipu ya. Tidak ada, karena sudah ada pengembalian. Jelas-jelas mungkin menerima 1.400.000.000, tapi udah dikembalikan 2.457.000.000 itu melalui audit lewat rekening koran ya, yang dilaporkan kepada kami sebagai kuasa hukum, dan dilaporkan juga kepada Bapak Irwandoyo Hukum sebagai tim advokasi media Bidi Fakta, sebagai Bapak Ketua, dan juga sebagai pimpinan umum media redaksi media Bidi Fakta. Baik, pemirsa yang budiman, rupanya sampai di sini saja. Bapak Ketua Umum media Bidi Fakta dan juga sebagai Ketua Advokasi Media Bidi Fakta Nasional, kami sampaikan terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ya, Bapak sedang perjalanan, mungkin sedang menangani perkara yang lain. Saya mendoakan ya, semoga Bapak sehat selalu dan semoga dilancarkan segala urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Salam sehat Bapak ya, semoga sukses selalu. Sekian Bapak, kita akan bertemu di hari lain ya Pak ya. Selamat sampai di tujuan Bapak. Oke, Mbak Kartika dan juga kepada Mas Agung Andiawan, rupanya sekian acara kita sebagai diskusi bersama antara klien kami ya dari pihaknya Mbak Kartika Aprilia dengan Mas Agung Andiawan sebagai suaminya, dengan pihak kami yang mendampingi proses hukum dari tim